Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian di rumah maupun di manapun berada, alhamdulillah sore hari ini kita dapat bersua kembali dalam segmen bincang-bincang bersama dengan pengurus Syuriah MWC NU Nahdlatul Ulama Sembagus Situbondo. Kali ini hadir di studio kami adalah Kiai Mansur Arif yang akan berbincang tentang sebuah tema yang sangat legendaris, yaitu Lailatul Qadar, the mysterious problem. Judulnya begitu sangat apik dan insya Allah ini tidak akan menampik permasalahan-permasalahan yang mungkin akan kita bahas pada sore hari ini. Baiklah para sahabat-sahabat sekalian, kita buka segmen kita ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya kami berikan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada Kiai Mansur Arif untuk menjelaskan tentang Lailatul Qadar yang merupakan bagian dari sesuatu yang misterius, yang rahasia yang oleh Allah berikan terhadap kita. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, maunah serta inayahnya sehingga kita bisa ngaji bareng melalui media sosial Facebook di MWC NU Sembagus di dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat FB yang saya hormati, kali ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar, the mysterious problem, atau dalam terjemah Indonesianya misteri Lailatul Qadar. Pertama saya ingin membahas dari aspek kebahasaan, bahasa Lailatul Qadar. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara kata Laila dengan Lailun. Lailun dan Lailatun. Ada tak marbutonya ya? Ya. Di dalam pernyataan ayat Al-Quran setidaknya ada dua yang dipakai, yaitu antara Lailun dengan Lailatun. Kita tahu di dalam surah Al-Qadar menggunakan Laila, ada tak marbutah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Laila pakai kata Lailatun. Lailatun itu adalah bentuk sifat keistimewaan yang menempel di malam itu. Sementara kalau Lailun itu hanya persoalan waktu malam. Jadi tidak ada sifat keistimewaan yang ada di dalam malam itu. Misalnya dalam pernyataan firman Allah yang lain yang menggunakan kata Lailun, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Di situ menggunakan kata Lailun, tidak Lailatun. Berarti tanpa tak marbuta, sehingga
malamnya itu tidak punya keistimewaan kalau dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi malamnya hanya sekedar waktu malam saja. Maha suci zat yang telah memberangkatkan Nabi di waktu malam. Jadi hanya soal waktu pemberangkatan di waktu malam. Sementara kalau Lailatul Qadar yang menggunakan tak marbuta itu sifat keistimewaan yang ada di dalamnya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar. Berarti malam itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Dalam pernyataan ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang memang punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Tidak hanya di waktu siang yang saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa, terlebih-lebih di waktu malam. Jadi walaupun kita tidak melaksanakan puasa di waktu malam, tapi waktu malam di malam Ramadan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Contoh dalam pernyataan ayat yang lain yang menggunakan tak marbuta, lailatun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian lailatas siyami, di malam puasa, yaitu malam Ramadan. Istimewa. Ar-rafathu ila nisaikum, melakukan hubungan senggama. Istimewa juga melakukan senggama di malam puasa. Itu adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya pakai laila, ada tak marbuta. Sifat keistimewaan itu nempel di malam Ramadan. Berbeda kalau hanya lailun, tidak pakai lailatun. Itu makna yang mendasar antara lailun dengan lailatun. Jadi khusus untuk turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu menggunakan lailatun, ada tak marbutah. Kemudian Al-Qadar. Al-Qadar itu berasal dari akar kata qadara yaqdiru, ada yang qadara yaqduru. Qadrun itu bisa bermakna kadar, ukuran, juga bisa bermakna perkiraan. Sehingga wajar kalau kemudian tidak ada kepastian kapan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu, karena memang maknanya qadrun itu perkiraan. Walaupun ada pendekatan makna yang lain bahwa qadrun itu bermakna keberuntungan. Sehingga sangat beruntung bagi mereka yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Jadi itu kira-kira pendekatan aspek kebahasaan makna dari Lailatul Qadar. Jadi Lailah itu ada sifat keistimewaan di dalamnya, menempel di malam itu, bermakna prediksi, perkiraan, pun juga bisa bermakna keuntungan. Maka kita akan masuk kepada pembahasan secara spesial. Kalau kemudian tadi disebutkan ini membahas tentang misteri Lailatul Qadar, yang namanya saja bersifat rahasia dengan nuansa gaib. Kalau bincang-bincang teman-teman di WA Group, pembahasan yang cukup dalam mengenai syariat sampai tingkatan hakikat dan ma'rifat, itu menurut saya wajar-wajar saja kalau kemudian membahas sesuatu yang sangat dalam. Biasanya yang dalam itu sifatnya tertentu, spesial bagi mereka yang punya keistimewaan. Misalnya kalau kita ingin memahami tentang eksistensi Tuhan, sebagaimana dalam hadis qudsi, ini salah satu contoh betapa misterinya Tuhan itu. Ini bicara misteri itu tidak seperti misteri Gunung Merapi. Kalau misteri Gunung Merapi itu jelas berkaitan dengan mak lampir, gerandong, dan lain-lain. Itu bisa dinyatakan dalam bentuk film, cerita, dan lain sebagainya. Tetapi misteri
Tuhan itu bukan cerita, bukan mitos. Oleh sebab itu Allah sendiri yang kemudian berfirman di dalam pernyataan hadis qudsinya, "Inni kanzun makhfiyun." Sesungguhnya aku ini, kata Allah, the mysterious problem. Aku ini misteri. Karena aku misteri, fa uhibbu an aku punya hobi. Hobinya Allah itu an u'rafa, dikenal, diketahui. Karena Allah punya hobi, maka di dalam rangka merealisasikan hobi Allah itu, fa khalaqtul khalqa. Lalu aku menciptakan makhluk. Karena kalau tidak menciptakan makhluk, hobi Allah itu tidak terrealisir, tidak dapat terlaksana. Maka Allah berkenan, fa khalaqtul khalqa, lalu aku menciptakan makhluk. Setelah Allah menciptakan makhluk, fa ya'rifuni. Lalu Allah ketika sudah menciptakan makhluk, maka makhluk itu dapat mengetahui, kenal kepadaku, kata Allah. Maka sebagai ungkapan akhir dari pernyataan hadis qudsi itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu akan jati dirinya, maka berarti dia tahu kepada Tuhannya. Salah seorang ulama menafsirkan yang dimaksud dengan arafa nafsahu ay arafa nuqsana nafsih. Mengetahui tentang kekurangan yang ada pada dirinya, mengetahui dan melakukan introspeksi diri akan kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirinya untuk kemudian diperbaiki, maka dia akan tahu Tuhannya. Tentu mengetahui eksistensi Tuhan itu bukan sesuatu yang sangat mudah, sehingga Nabi itu pernah bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan sesekali berpikir tentang eksistensi Tuhan, karena memang tidak mudah untuk berbicara dan menelaah eksistensi Tuhan. Makanya kalau kemudian ini adalah merupakan sebuah misteri, ya bagi mereka yang barangkali tingkatannya masih tingkatan, kalau pakai bahasa tingkatan kelas teri. Kelas teri itu kelas kerucut ini ya. Kelas rendahan. Sulit untuk bisa mengidentifikasi dan mendeteksi tentang eksistensi Tuhan. Tapi bagi kalangan tertentu, mereka yang sudah mencapai keistimewaan, masuk kalangan yang sudah khawasul khawas, mendeteksi dan mengidentifikasi Tuhan itu tidaklah sulit. Misalnya Imam Al-Ghazali itu pernah menyatakan bahwa Tuhan itu sesungguhnya azharul mawjudat. Sesuatu yang memang sangat jelas Tuhan itu nyata. Zahir, azharul mawjudat, paling nampaknya sesuatu yang jelas. Paling jelasnya sesuatu yang nampak. Apalagi Lailatul Qadar yang makhluk, maka bagi orang tertentu itu sangat mudah diidentifikasi. Makanya Imam Ghazali itu memberikan semacam rumus untuk mengidentifikasi Lailatul Qadar. Tentu saja beliau pengalaman mendapatkan Qadar. Jadi kalau kebetulan kita memulai puasa pada hari Jumat, maka beliau menetapkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam tanggal 27. Tapi itu kan pengalaman pribadi, Kiai. Terus bisa nggak pengalaman pribadi itu bisa kita pakai untuk kaum awam-awam kita seperti kita misalnya? Bisa nggak kira-kira? Pengalaman pribadi itu tentu saja mungkin kita bisa berharap dengan pengalaman pribadi dari sebagian kalangan itu untuk kemudian kita memiliki optimis agar supaya mendapatkan anugerah juga sama seperti mereka yang punya keistimewaan. Jadi ulama memiliki perbedaan di dalam menentukan malam Lailatul Qadar, karena memang berdasarkan pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi seseorang itu boleh jadi tidak sama. Sehingga yang namanya misteri itu sulit untuk bisa diungkap kecuali bagi mereka yang memang punya keistimewaan. Karena pengalaman pribadi dan pribadi seseorang itu berbeda, maka boleh jadi
Ada banyak macam perbedaan pendapat di dalam mengidentifikasi malam Lailatul Qadar. Kalau kita mau menggunakan pendekatan ayat, pendekatan Al-Quran misalnya, ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Berdasarkan pernyataan ayat, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, yaumal taqal jam'an." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu kepada hamba kami yaumal furqan. Yaumal furqan itu kemudian ditafsiri oleh ayat itu juga, dijelaskan oleh ayat itu. Yaumal furqan maknanya adalah yaumal taqal jam'an, adalah di satu hari di mana telah terjadi pertemuan dua pasukan yang sangat luar biasa antara pasukan muslimin dengan orang-orang kafir dalam perang Badar. Maka wajar kalau kemudian ada pendapat yang mengatakan boleh jadi Lailatul Qadar itu terjadi di siang hari, karena ayatnya pakai yaum, yaumal taqal jam'an, Bukan malam hari. pakai yaum di situ ayatnya kan, yaumal taqal jam'an, di hari itu kan. Iya, iya. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, kami menurunkan Al-Quran itu kepada hamba kami yaumal furqan, di hari furqan. Kalau maknanya kan al-farqu bainal batil wal haq, bagaimana bisa membedakan antara hak dan yang batil. Disitulah pertaruhan antara kaum muslim dengan orang-orang kafir. Tapi nanti berubah namanya Pak Kiai. Bukan Lailatul Qadar tapi Yaumul Qadar begitu. Lailatul Qadar itu bisa jadi kemudian pada saat terjadi di siang hari ya Yaumul Qadar. Yaumul Qadar. Yaumul Qadar. Yaumul Qadar. Atau kita tetap menggunakan lail. Tetap menggunakan lail dengan pendekatan ayat yang lain. Misalnya dalam pernyataan ayat yang tadi, di dalam anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu biidzni rabbi. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajri. Kedamaian dan ketentraman itu dirasakan tidak hanya pada saat di waktu malam malaikat itu turun, tapi sampai hatta matla'il fajri, sampai terbitnya fajar. Dan terbitnya fajar itu sudah masuk dalam kategori siang. Makanya setat puasa itu dimulai sejak subuh. Dan subuh itu sudah terhitung siang sesuai dengan definisi puasa sendiri. Al-imsak anil mufattirat jami'a nahari. Jadi seluruh hari itu secara totalitas sejak subuh. Maka subuh itu sudah masuk dalam kategori siang. Nah, awalnya kan Lailatul Qadri, Qadri malam, tapi kemudian tetap terus berlanjut hingga waktu siang. Nah, dan ini mungkin tidak ditemukan yang Di tafsir-tafsir mungkin dibaca oleh ya, teman-teman. ini tafsir kali ini yang menyatakan kalau Lailatul Qadar bisa di siang hari Pak Ustadz ya. Ya. Cuma begini pertanyaannya, begitu sangat menariknya Lailatul Qadar ini sampai orang itu berburu Lailatul Qadar itu dengan berbagai cara. Kira-kira kita ingin mendapatkan itu, ada tips enggak kira-kira bisa mendapatkannya? Itu bagaimana kira-kira ini Pak Kiai? Kalau soal tips teknis untuk mendapatkan Lailatul Qadar, itu banyak yang bisa kita lakukan. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma innaka afun karim fa'fu anna ya karim, misalnya, itu doa yang dibaca. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu hampir bisa dipastikan, tergantung sejauh mana keinginan kita. Bisa. Dan kita harus berhusnudzan kepada Allah. Sebagaimana dalam pernyataan hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini mah terbaku dugaannya hamba kepadaku seperti apa. Dia yakin mendapatkan Lailatul Qadar, maka
dia akan dapat. Oleh sebab itu Lailatul Qadar itu, kalau kita mau mengikuti pendapat yang ekstrim, tidak hanya terjadi pada bulan Ramadan. Di sepanjang tahun, selama 1 tahun penuh itu ada Lailatul Qadar. Inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Jadi kalaupun kita berharap Lailatul Qadar, itu kan secara spesial, akhassul khusus, itu di bulan Ramadan, yang pahalanya begitu sangat berlipat ganda. Tetapi tak menutup kemungkinan di luar Ramadan juga ada Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab karena memang ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Maka kalau kemudian usia pendek, kata Nabi baina sittin wa sab'in, hanya sekitar antara 60-an sampai 70-an, maka tidak perlu merasa sedih. Betapapun kita memiliki umur yang pendek, hanya 60-an sampai 70-an, maka keistimewaan sebagai umat Nabi itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Pak Ustadz, selama hidup ini ketika merasakan mendapatkan Lailatul Qadar itu gimana perasaan Pak Ustadz ketika itu? Ya, terutama perasaan hati. Iya. Ketenangan jiwa. Bukankah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Iya. Pada saat kita menyebut nama Allah, maka hati kita akan merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Hingga saking sangat tenangnya hati, maka kita kadang-kadang tidak ingat sesuatu apapun yang terjadi di sekitar kita. Karena saking tenangnya. Maka peristiwa itu pernah juga dialami oleh Nabi, dan itu disampaikan dalam riwayat Sayyidatina Aisyah pada saat Nabi mendapatkan karunia Lailatul Qadar di malam tanggal 27 Ramadan. Suasana hujan begitu sangat deras. Ketika itu Nabi sedang beriktikaf di masjid bersama dengan para sahabat. Ada pendapat yang mengatakan 21. Tanggal 21. Makanya Nabi dalam pernyataan yang lain mengatakan taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dan itu lebih khusus tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Yang dialami oleh Nabi pada saat itu, betapapun ada hujan deras, sangat dingin cuacanya, sehingga para sahabat itu banyak yang merasa tidak tahan atas kondisi itu. Sehingga Nabi yang sujudnya begitu lama, sahabat tidak bisa mengimbangi sujudnya Nabi. Sehingga para sahabat menghentikan sujudnya karena sujud Nabi terlalu lama. Di situ nuansanya sangat pribadi. Berarti tidak semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, begitu? Nah, boleh jadi saat itu hanya Nabi yang mendapatkan, sementara yang lain mungkin hanya dapat barokahnya. Hanya mendapatkan barokahnya. Barokah Nabi maksudnya. Barokah Nabi yang mendapatkan Lailatul Qadar yang kemudian mengimbas kepada para sahabat. Lailatul Qadar ini sesungguhnya apa memang perubahan kosmik, kata-katanya beberapa pendapat ya, perubahan alam, atau memang ada satu hal rahasia yang memang Allah turunkan dalam bentuk lain, ini Ustaz, Lailatul Qadar ini. Bagaimana menurut Ustaz? Yang dibicarakan biasanya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya. Suasananya sangat hening, keadaannya sangat menyejukkan jiwa. Tapi justru ini berbanding terbalik dengan yang dialami oleh Nabi. Suasananya saat itu hujan begitu sangat deras, cuaca sangat dingin, gitu kan? Nah, ini kan pengalaman pribadi seseorang boleh jadi berbeda-beda. Ada juga yang memberikan sebuah indikasi atau tanda pagi harinya matahari terang tetapi tidak menyengat. Sehingga kita tidak merasa kepanasan walaupun matahari terang. Itu kan tanda-tanda yang dialami oleh pribadi-pribadi seseorang. Yang itu boleh jadi berbeda-beda. Nah, kembali kepada inti yang tadi, mereka yang mendapatkan karunia Lailatul Qadar itu intinya adalah kedamaian dan ketenangan di dalam hati. Bukan dengan melihat perubahan cuaca atau lainnya, bukan itu ya Ustaz ya? Bukan. Ya, berdasarkan
nampaknya itu hanya sekedar indikasi-indikasi saja. Tanda-tandanya saja. Jadi intinya ketenangan jiwa. Maka kalau ditanyakan siapa yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, maka kalau saya, semua umat Nabi. Walaupun ada di antara mereka yang saat turun Lailatul Qadar itu misalnya mereka lagi tidur, pulas, atau perempuan yang lagi menstruasi bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu jaminan keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada umatnya Nabi. dengan kadar yang sama. Dengan kadar yang tentu saja berbeda-beda. Ya. Dengan kadar yang tentu saja berbeda-beda, tetapi bahwa mereka mendapatkan anugerah itu. Ya. Kalau menurut pemahaman saya, semua umatnya Nabi dapat. Karena memang sebagai bentuk kompensasi dari Allah yang memberikan umur dan usia pendek kepada umat Nabi, sehingga kompensasinya kualitas dari umur itu yang ditambah oleh Allah. Kalau satu kali yang kemudian itu sebanding dengan 83 tahun kira-kira, maka kalau saja kita dapat 10 kali saja kan usia kita sebanding dengan 830 tahun. Luar biasa ya. Itu sudah sangat luar biasa. Maka tak perlu merasa kecil hati karena kita umatnya Nabi, usianya pendek. Dengan karunia yang dianugerahkan oleh Allah, Lailatul Qadar, yang itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, kita sebagai umat Nabi, asal diakui sebagai umatnya Nabi, maka fa insyaallah kita akan mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Barakallah. Mungkin pemirsa atau kawan-kawan ada yang mau bertanya kaitan dengan Lailatul Qadar, juga di studio MWCNU Asam Bagus yang hadir, berapa ratus ini yang hadir, monggo untuk bisa menanyakan, bisa memakai Ada yang WA masuk juga di boleh. FB. Monggo. Ada pertanyaan, apa perbedaan Ar-Rafas di bulan Ramadan dan luar Ramadan? Ya. Di mana letak perbedaannya? Karena tadi sempat disampaikan, karena malam itu pakai Lailah istimewa, apakah Rafas di malam itu juga istimewa? Nah, tadi juga disebutkan ya, disinggung rahasia malam. Rahasia malam. Apakah juga Rafah di bulan Ramadan, di Lailah bulan Ramadan, itu mempunyai nilai yang istimewa ketimbang dengan Rafah di luar bulan Ramadan? Gimana Pak Ustaz? Baik. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Malam puasa Ramadan, karena di situ menggunakan Lailah pakai tak marbuta, memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa karena tabi' kepada Ramadan. Tentu saja sangat jauh berbeda dengan malam-malam di luar Ramadan. Maka dari itu, karena kemuliaan bulan Ramadan lalu kita manfaatkan di malam puasa melakukan hubungan intim, maka pakai istilah rafas itu kan sesungguhnya maknanya jelek. Maknanya tidak bagus itu. Ar-rafatu ila nisaikum. Rafas itu jelek, tapi karena kemuliaan bulan Ramadan kemudian rafas itu menjadi bagus. Karena Lailatul Siyam itu kalau memang kita punya greget untuk melakukannya, Ustaz. Bagi mereka yang sudah masuk dalam kategori yang lansia, misalnya usianya sudah hampir memasuki masa expired, itu mungkin sudah kurang greget. Makanya mungkin lebih fokus ke urusan ibadah di dalam rangka mengejar target Lailatul Qadar. Jadi ayat itu khusus bagi pemuda-pemuda, Khusus yang masih muda, apalagi mereka pengantin baru misalnya, agar supaya tidak aprian ning siang are, maka patobuk ning waktu malam itu fadilah yang sangat luar biasa. Tahun 2020 perkiraan Ustadz Mansur ini, Lailatul Qadar ini menurut Ustadz ini jatuh pada malam apa Ustaz? yang tenang kemarin. Ya, kira-kira. Belum merasakan. Apa Kan Ustaz sudah merasakannya untuk bulan ini. Iya, ketenangan yang saya rasakan tidak hanya terjadi pada saat bulan Ramadan. Tapi di luar bulan Ramadan pun juga saya merasakan ketenangan. Jadi inti dari Lailatul Qadar itu adalah ketenangan. Karena dengan ketenangan itu kita mendapatkan keuntungan. Jadi kalau
sudah nyampung panggilan ate dek ka Gusti Allah itu kita akan tenang. Sampung. Maka di saat kita merasakan ketenangan itu, lalu kadang-kadang kita merasa lupa dengan alam yang ada di sekitar kita. Malah itu lebih jauh daripada kita mendapatkan Lailatul Qadar Pak Ustaz ya. Ya, makanya kita mau melihat dua aliran yang tasyadud dengan tasahul itu, bagi kelas yang tadi saya sebut dengan tingkatan kelas 3 misalnya, itu harus mujahadah, harus berusaha sekuat tenaga untuk dapat. Nah, sementara dalam bentuk yang tasahul tak perlu mujahadah. Kita sebagai umatnya Nabi, asal sudah mengikuti jejak Nabi, ya sudah kita pasti dapat. Sehingga tak perlu mujahadah, biasa aja. Nah, ini yang kalau kita mengikuti dua aliran itu. Nah, Pokok puasa, tarawih, Bapak puasa, sholat, tarawih, ya, yang standar-standar itulah. pasti Maka sudah dia mendapatkan, cuma mungkin pada batas kadar yang tingkatannya itu. Dapat tetapi dalam tingkat yang rendah. beberapa keterangan itu menyebutkan di level tertinggi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hingga mereka itu pingsan Pak Ustaz. Apa yang dia rasakan ketika itu kira-kira Ustaz? Ya, kalau menurut analisa saya, sampai pingsan itu kan artinya dia sudah jadab dia. Berarti sudah betul-betul menyatu dengan Tuhan. Makanya wajar kalau kemudian ada pembagian puasa itu ada yang shaumul awam. Tingkatannya tingkat kelas yang standar lah, yang biasa. Itu umat yang standar. Di atasnya itu shaumul khawas. Tidak hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi juga yang membatalkan pahala ibadah puasa. Juga anggota badannya ikut berpuasa. Lisannya berpuasa dari membicarakan aib dan kejelekan orang lain. Telinganya juga begitu. Matanya juga berpuasa dari melihat maksiat dan begitu seterusnya. Dan yang lebih khusus lagi, khawasil khawas adalah mereka yang sudah nyampungaki panggilan ate dek ka Gusti Allah itu sudah nyetong apukul asampung. Nah, itu sudah akulek sampai jadab lalu pingsan gitu. Masya Allah. Luar biasa. Ini yang perlu kita tingkatkan tidak hanya pada level terendah, tapi bagaimana Ramadan ini juga kita belajar meningkatkan kualitas keimanan kita Pak Ustaz ya. Amin. Dari level tadi apa level yang paling rendah Kelas 3. ya sampai menengah sampai tertinggi dan sebagainya. Ya semoga ini bisa untuk kita laksanakan bersama. Amin. Mungkin ada lagi yang perlu dipertanyakan? Cukup. Dicukupkan. Baik. Closing statement Ustaz. Khalas biar bersambung Oh iya. pada pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Mansur Arif yang telah memberikan waktunya pada saat ini sekilas untuk menjelaskan tentang bagaimana Lailatul Qadar yang sesungguhnya dengan tafsir progresifnya yang sangat luar biasa tadi itu. Dan jangan bosan dengan kami. Insya Allah besok kita ketemu lagi dengan segmen yang sama dalam diskusi dan bincang-bincang bersama dengan MWC Indra Sembagus di tempat ini, di studio ini, dan pada jam yang sama. Kami atas nama Bapak Ajara mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.